Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita, kita semua mendapat berkah dan dimudahkan untuk menjalani kegiatan Ramadan di tahun ini. Sebelum kita masuk ke materi, mohon izin saya membacakan dulu biodata dari pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Beliau bernama Ustadz Hanif Lutfi LCMA, kemudian tempat lahir di Grobogan dengan alamat Jalan Karet, Pedurengan, nomor 53, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga telah menempuh pendidikan S1 dan S2. Insya Allah ini keilmuannya sudah sangat dalam sekali. S1-nya beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia, dengan Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab. Kemudian S2-nya beliau melanjutkan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan konsentrasi ilmu syariah. Di sini juga beliau banyak sekali sudah menerbitkan buku-buku dalam bentuk PDF-nya. Ada yang batal dan batil dalam muamalah, hukum fikih, ada sekitar 22 buku yang bisa kita lihat nanti di website rumahfikih.com di Ustadz Hanif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk mengisi kajian materi ini. Dan mari kita simak. Oh ya, untuk tanya jawab, tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan kalau misalnya dalam penjelasan ada yang perlu ditanyakan di tengah-tengah, silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur chatnya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab langsung di sekitar pukul 11-an setelah Pak Ustadz menyampaikan materi. Dengan hormat, Pak Ustadz Hanif Lutfi dipersilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para jamaah dari Musola Al-Ikhlas Trans Depok Cyber Village. Ini ketutupan pecinya hitam ya, kayak backgroundnya kayak untungnya ini peci saya ada kriwil-kriwilnya, kalau nggak ada ini udah kayak kepotong ya. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, saya Hanif Lutfi tak lupa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Ibu jamaah dari Musola Al-Ikhlas selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan hari ke-6. Semoga selepas Ramadan kita benar-benar terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan keberkahan Ramadan, semoga pandemi segera berakhir dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yang kita harapkan. Meskipun pada kesempatan kali ini salah satu keberkahan pandemi yaitu kita bisa ngaji online. Rumah saya dulunya sih masih di kantor dokter itu di Setiabudi. Dulu kita di Setiabudi, tapi sekarang sudah pindah ke Bekasi, Pondok Gede. Tadi pagi saya ngaji baru selesai jam setengah 8. Ini kalau nggak pandemi kan langsung datang ke Depok, ini cukup jauh ya. Dan ternyata saya bisa istirahat dulu, alhamdulillah bisa ngaji. Ini salah satu hal yang perlu kita syukuri ya. Meskipun bukan berarti kalau kita syukur berarti nanti pandeminya diperlama, enggak, tapi semoga ya kita digunakan sebaik-baiknya. Ini semoga Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, Allah berkahi kehidupan kita. Itu yang kita harapkan dan kita doakan
pada kesempatan kita kali ini. Selanjutnya tadi sudah dibacakan tentang CV saya, Hanif Lutfi, S1, S2 saya jurusannya syariah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum syariah yang judulnya adalah nikah-nikah bermasalah ya. Ini agak menarik, kenapa? Karena biasanya kalau Ramadan itu mintanya, kalau di minggu pertama itu biasanya fikih puasa atau serba-serbi Ramadan, biasanya begitu ya. Tapi hari ini judulnya nikah-nikah bermasalah ya. Meskipun aslinya kita ada di akhir Ramadan tapi kita majukan, tapi ini menarik dan saya yakin ya jamaah semua itu sudah kenyang tentang fikih Ramadan. Sebelum mengawali Ramadan itu biasanya sudah ada tarhib Ramadan dan lain sebagainya. Makanya kita akan membahas tentang nikah-nikah bermasalah dalam syariah. Kalau permasalahan dalam pernikahan, ya saya kira yang namanya manusia hidup pasti ada masalah begitu ya. Yang namanya nikah, yang aslinya laki-laki dan perempuan saja sudah beda. Kemudian dari keluarga yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, kok jadi satu, tiap hari ketemu pasti ada masalah. Tapi masalah dalam pernikahan itu semoga menjadi tambah harmonisnya keluarga. Tapi kita tidak lagi ngomongin tentang permasalahan dalam pernikahan, tapi kita lagi ngomongin nikah-nikah yang dianggap bermasalah di dalam syariat gitu. Saya punya PowerPoint yang nanti insya Allah saya bagikan kepada para jamaah dan semoga juga jamaah bisa menyimaknya ya, berkaitan dengan pernikahan yang dianggap masalah. Masalah di sini kita kalau kita nanti bisa bagi ya, itu berkaitan dengan halal haramnya pernikahan itu sendiri. Ya. Saya punya beberapa catatan yang nanti di dalam bab pernikahan hal ini dianggap bermasalah. Hal ini dianggap bermasalah ya. Kalau kita bisa baca, yaitu pernikahan itu bermasalah ketika dia baik dari pihak suami maupun istri, atau calon suami atau calon istri ya. Ini nanti kita akan bahas ya. Kalaupun tidak bisa semuanya, semoga saya bisa menjelaskan yang kira-kira penting dan ada di masyarakat. Meskipun mungkin kita nanti tidak sampai selesai membahas semuanya karena cukup banyak. Mulai dari yang bermasalah dari pihak suami atau calon suami, yaitu contohnya sudah beristri 4 dalam satu waktu. Nah, ini juga bermasalah. Atau suaminya non muslim secara umum, itu juga bermasalah ya. Atau dari pihak istri, bisa jadi seorang perempuan itu sudah bersuami, oh berarti sudah milik orang lain. Atau mungkin sudah tidak bersuami, bisa jadi sudah talak atau sudah wafat tapi masih dalam masa iddah. Oke, ini juga bermasalah. Atau bisa jadi dari pihak perempuannya itu non muslim tapi non kitabiah. Ini nanti ada sedikit perbedaan terkait dengan perempuan non muslim ahli kitab dengan yang non ahli kitab. Oke, tapi kalau perempuannya kok musyrik, non muslim, kafir, dia selain ahli kitab itu sepakat tidak boleh menikah laki-laki kepada perempuan yang seperti itu. Oke. Kemudian kita juga membahas tentang wanita yang mana termasuk mahram dari laki-laki. Ini juga tidak boleh. Nah, atau yang selanjutnya yaitu perempuan itu zina atau hamil. Meskipun ini nanti pembahasannya lebih spesifik, yang mana agak panjang pembahasan ini. Kalau bisa sih satu sesi tersendiri karena fikihnya nanti berkaitan dengan banyak hal ya, mulai dari zinanya dengan siapa, kemudian hamilnya itu apakah dengan siapa, terus nikahnya dengan siapa, kemudian hamilnya berapa bulan, nanti berkaitan dengan anaknya, nanti nasabnya ke siapa. Ini nanti cukup panjang ya.
Tapi kalau nanti saya jelaskan secara sekilas ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau itu karena apa ya? Nanti hubungannya anaknya kalau nggak nasab kepada bapaknya, terus nasabnya ke siapa? Nanti ahli warisnya bagaimana? Lah ini nanti cukup panjang. Kemudian yang berikutnya adalah istri itu sudah ditalak 3. Oh, ini berarti tidak boleh menikah lagi kecuali dengan catatan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah dicerai 3 juga. Oke. Kemudian ada juga yang gara-gara dia sudah dihuluk atau perempuan minta cerai. Ini juga mirip dengan talak 3. Oke. Meskipun sebenarnya ada satu tambahan ya, ini nanti yaitu nikah karena dia sudah saling melaknat. Nah, ini ada namanya li'an, tapi pembahasan dalam bab cerai biasanya. Kemudian kadang-kadang bermasalahnya gara-gara akadnya, yaitu nikah itu dengan niat cerai. Nikah tapi dari awal sudah pengen diceraikan di satu waktu, yang mana mirip dengan nikah mut'ah. Nah, ini nanti nikah mut'ah biasanya masyhur dari kalangan Syiah ya, meskipun benar tidaknya wawalam, tapi dalam kitab-kitab biasanya ada, dan dalam hadis ahlu sunnah juga sebenarnya ada, tapi sudah digugurkan syariat dari mut'ah itu. Oke. Kemudian juga ada nikah yang kurang rukunnya. Kurang rukunnya itu bisa jadi nggak ada mempelainya. Ya nggak nikah lah orang nggak ada mempelai kok. Maksudnya gini, sekarang itu ada aneh-aneh loh, nikah dengan bulan, nikah dengan hewan, nikah dengan tumbuhan, itu kan ada tuh ya. Berarti ya secara fikih berarti rukunnya tidak terpenuhi begitu. Atau tidak ada wali, dan ini penting nanti kalau ada orang, ini biasanya hubungannya dengan zina. Kadang-kadang sudah hamil, kadang-kadang nggak mau walinya menikahkan, nah terus dia nyari-nyari, ya biasanya begitu. Atau tidak ada ijab qabul, ya jelas lah. Atau tidak ada 2 saksi, oke. Kemudian ada juga nikah sigor. Sigor ini sebenarnya kebiasaan dari orang Arab jahiliyah. Di Indonesia hampir-hampir tidak kita temukan, di mana ada laki-laki perempuan kakak adik, kemudian ada orang dengan laki-laki perempuan juga itu saling menikahkan, kakaknya dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, kemudian tanpa adanya mahar ya. Meskipun ini nanti juga jadi pertanyaan kita, emang boleh ya ipar-iparan menikah ya? Kita nanti akan bahas dalam bab mahram. Maksudnya ada kakak adik laki-laki perempuan, terus ada orang perempuan laki-laki misalnya kakak adik juga saling menikah, itu boleh nggak? Lah ini di dalam bab mahram kita akan bahas. Kemudian ada juga nikah muhalil. Muhalil itu sebenarnya hubungannya dengan menikahi perempuan yang sudah dicerai 3 kali, tapi dia pengen nikah lagi. Itu kan nggak boleh kecuali perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah diceraikan lah. Yang menikahi lagi tadi itu hubungannya ada perjanjiannya, kamu nikahi dengan mantan istri saya, nanti saya nikah lagi. Itu namanya muhalil atau menghalalkan. Ini setidaknya globalnya itu tentang permasalahan di dalam pernikahan atau nikah-nikah yang dianggap bermasalah di dalam Islam, begitu ya. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Kalau kita bicara mengenai yang pertama tadi, menikah lebih dari 4 perempuan dalam satu waktu ya. Kalau sang perempuan menikah lebih dari 1 saja laki-laki itu nggak boleh kalau perempuan ya. Poliandri di dalam Islam tidak dikenal, oke. Yang mana di dalam Islam perempuan itu yang menikahnya dengan laki-laki, karena spermanya nanti kalau bercampur terus bapaknya siapa itu kan nanti jadi masalah. Masa binnya bin jamaah itu kan nggak bisa gitu kan. Kalau Islam enggak, perempuan hanya 1 laki-laki dalam satu waktu. Tapi kalau beda waktu silahkan. Tapi kalau laki-laki sebenarnya hukumnya itu diperbolehkan dalam syariat lebih dari 1, oke ya. Meskipun ini masalah poligami ini satu kajian tersendiri ya, tentang bagaimana syaratnya, apakah harus izin istri, apakah begini, apakah begitu. Oke, tapi saya tidak akan membahas itu karena akan ramai pastinya ya. Yang saya akan bahas adalah bolehnya lebih dari 1 itu sepakat. Oke, masalah nanti hukumnya bagaimana, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram, itu tergantung keadaan masing-masing, tidak selalu sama. Itu kan sunnah Nabi. Iya sih, sunnah Nabi dalam artian Nabi melakukannya.
Tapi masalah nanti apakah kamu bisa menjalaninya atau tidak, itu urusannya lain begitu. Tapi kalau lebih dari 4 dalam satu waktu itu tidak boleh. Meskipun dalam Al-Qur'annya disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, sebelumnya disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Itu ya, masna wa sulasa wa ruba', meskipun redaksinya itu pakai dan. Masna itu artinya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu bukan berarti 2 tambah 3 tambah 4, bukan. Tapi kalau kamu mau nikah ya 2 atau 3 atau 4. Dan itu ditafsiri oleh hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah, yang mana dulu ada sahabat Nabi namanya Ghailan bin Salamah As-Saqafi. Ketika dia masuk Islam, dia punya 10 istri ya, di dalam satu waktu. Ketika mereka masuk Islam bersama istrinya, maka Nabi memerintahkan kepada Ghailan bin Salamah itu untuk memilih 4 ayat khayyar arba'an minhunna, untuk memilih 4 dari 10 itu begitu. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Daud dan sanadnya Hasan dari Haris bin Qais al-Asadi, Qais bin Haris berkata, kalau tadi namanya Ghailan bin Salamah, kalau ini Qais bin Haris ya. Dia bilang, aslamtu wa indi sama nuniswah. Saya masuk Islam, saya punya 8 istri. Fadzakartu dzalika lin Nabi, saya bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi menjawab, ikhtar minhunna arba'an, pilih 4 saja ya, begitu. Makanya menikahi perempuan dalam satu waktu itu maksimalnya adalah 4. Kalau bisa, kalau mampu, kalau mau, begitu ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, maka 1 aja cukup. Orang 1 aja nggak habis-habis Pak Ustadz, gitu kan. Iya gitu ya. Oke, itu karena kadang-kadang begini, ini masalah poligami itu banyak juga yang bawa-bawa Nabi dalam rangka memuaskan syahwat nafsunya, begitu ya. Ya kalau mau nikah silahkanlah, tapi kalau itu sunnah Nabi, nikahnya iya sunnah Nabi, tapi bagaimana memperlakukan istri, bagaimananya itu yang harus diperhatikan. Karena hari ini masyhur juga ya, banyak pelatihan coaching menikah lebih dari 1 dalam 3 bulan gitu kan ya. Ini silahkanlah, tapi dalam pembahasan kita tidak lagi membahas itu. Saya akan membahas tentang yang bermasalah adalah ketika menikah lebih dari 4 dalam satu waktu, itu tidak boleh dalam Islam, harus dipilih. Tapi kalau tidak dalam satu waktu, maka silahkan. Maksudnya kalau ada orang punya 10 istri tapi beda waktu, itu sebenarnya ya secara fikih tidak ada masalah, halal haramnya tidak masalah. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya, dan ini juga penting juga, kita mengetahui mahram dari nikah. Artinya kalau seorang menikahi mahramnya sendiri, berarti dia termasuk menikahi orang yang haram untuk dinikahi. Makanya bermasalah begitu. Nah, kata mahram itu sendiri itu di Indonesia itu kadang-kadang jadi salah kaprah penyebutannya, jadi muhrim begitu ya. Mohon maaf, bukan muhrim, kan begitu ya. Oke, ini sebenarnya salah kaprah, dan harusnya kalau kita sudah sering ngaji nanti jangan diulangi disebut mahram itu siapa, muhrim itu siapa. Sebenarnya kalau kita baca tentang orang yang haram untuk dinikahi, sebenarnya yang benar adalah mahram. Nah, kalau muhrim itu siapa? Muhrim itu orang yang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Nah, tapi kalau kadang-kadang kita nyebut mohon maaf bukan muhrim, ya benar juga sih. Orang kita nggak pakai baju ihram gitu kan. Tapi kalau maksud dari muhrim yang tadi disebutkan adalah yang haram dinikahi, ya harusnya bukan muhrim tapi mahram begitu ya. Ini disebutkan dalam kitab Asyah karya Imam Al-Jauhari, disebutkan bahwasannya wal mahramu fil lughatil haramu wal haramu ditul halal wa yuqalu huwa du mahramin minha idza lam yahillahu nikahuha. Disebut mahram itu secara bahasa artinya
haram lawan dari halal. Dan mahram di sini maksudnya adalah orang yang haram untuk saling menikah. Wal mahramu man la yajuzu lahu munakahatuha alat ta'bidi. Oke, dan ini nanti saya garis bawahi. Disebut mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya gara-gara korobah, kerabat, aurodok atau persusuan atau sihriyah atau pernikahan. Meskipun nanti saya akan jelaskan bedanya mahram dengan kerabat apa, bedanya kerabat dengan ahli waris apa. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana kerabat, mana mahram. Oke, kita akan membahas tentang mahram dan kerabat. Tapi insya Allah mahram itu tahu ya, mahram itu yang haram dinikahi selamanya. Karena dalam haramnya menikahi itu nanti ada yang tidak selamanya. Sebenarnya itu tidak bisa disebut mahram. Karena hukum mahram nanti spesifik, mulai dari tidak boleh dinikahi, tidak boleh berduaan atau kholwat, tidak boleh menyentuh, tidak boleh melihat aurat besarnya dan lain sebagainya atau auratnya, itu tidak boleh kalau bukan mahram selamanya. Karena ada orang yang haram dinikahi tapi tidak selamanya, tapi bukan mahram. Saya sudah nulis buku PDF singkat ya, namanya haram tapi bukan mahram. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang haram dinikahi selamanya dan tidak. Saya kasih contoh. Kalau kita laki-laki punya istri kita punya ibu, yaitu mertua kita perempuan, itu haram dinikahi selamanya gara-gara pernikahan. Tapi kalau kita menikah dengan seorang perempuan, kemudian seorang perempuan itu punya adik atau kakak perempuan, itu sebenarnya haram dinikahi, tapi bukan mahram. Ya, ipar itu haram dinikahi, dinikahinya itu tidak selamanya, tapi ketika kita masih berhubungan dengan istri kita, hubungan nikah. Kalau hubungannya kok pisah, misalnya meninggal, misalnya ya, kalau kemudian adiknya itu boleh menikah dengan seorang laki-laki tadi. Ini haram tapi bukan mahram. Contoh lain apa? Istri tetangga itu tidak boleh kita nikahi ya. Ada orang punya istri, ada perempuan, seorang perempuan punya suami, itu kan sedang menjadi istri orang lain, itu nggak boleh kita nikahi. Kenapa? Orang punya suami gitu kan. Tapi kalau sudah cerai ya berarti kan boleh dinikahi, tapi tidak mahram. Oke, saya akan bacakan lebih lengkapnya. Kata mahram itu sendiri sebenarnya lawan dari halal. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa nanti dijelaskan, di dalam surat itu disebutkan hurrimat alaikum, diharamkan buat kalian. Ini buat laki-laki ya, karena sudut pandangnya laki-laki. Yang diharamkan siapa? Ummahatukum, ibu kalian ke atas, wa banatukum, anak perempuan kalian ke bawah, wa akhwatukum, saudari perempuan kalian kanan kiri, wa ammatukum, dan bibi dari jalur bapak atau saudarinya bapak ya, wa kholatikum, dan saudarinya ibu kalian ya, itu tidak boleh. Tapi kalau anak dari saudaranya bapak atau anak dari om, itu termasuk bukan mahram tuh ya. Ini yang nanti kita kadang-kadang keliru, karena kalau pas acara halal bihalal bani seseorang itu biasanya ngumpul karena simbahnya sama begitu ya. Tapi meskipun kerabat, tapi sebenarnya boleh untuk dinikahi. Kenapa? Karena bukan mahram ya. Oke, saya contohkan. Saya punya bapak saya punya saudara atau saudari ya. Saudarinya bapak saya itu kan haram untuk saya nikahi. Tapi kalau saudarinya bapak saya punya anak perempuan, itu anak perempuannya itu sebenarnya ya kita manggilnya bisa mas, bisa mbak, karena sama simbahnya. Tapi secara hukum syariat itu sebenarnya boleh dinikahi gitu. Meskipun boleh itu bukan berarti bagus atau tidak, karena kadang-kadang jadi omongan, kamu itu kayak nggak ada orang lain aja begitu kan. Oke, tapi secara hukum aslinya boleh. Kemudian wabanatul akhi, dan anaknya saudara kita, anak perempuan dari saudara kita. Kita punya saudara, dia punya anak perempuan. Wabanatul ukhti, dan anaknya saudari perempuan kita. Ini berkaitan dengan mahram gara-gara nasab ya. Kemudian selanjutnya mahram gara-gara persusuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari sesusuan. Yang saudari itu bisa anaknya ibu yang menyusui atau anak lain yang disusui oleh ibu yang sama.
Wa ummahatun nisaikum, dan setelahnya adalah berkaitan dengan gara-gara pernikahan, yaitu haram menikahi ibu dari istri kalian. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak tiri dari istri kalian yang kalian sudah dukhul atau jima kepada istri kalian yang punya anak perempuan itu. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum dukhul jima kepada istri yang punya anak perempuan tadi, maka kalau cerai dengan ibunya, itu anaknya boleh dinikahi. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri dari anak laki kalian, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan kalian mengumpulkan dua saudari perempuan illa maqad salaf. Jadi mengumpulkan dua saudari itu maksudnya tadi, yaitu ipar dari istri kita atau adik atau kakak dari istri kita, itu ipar kita, itu tidak boleh dikumpulkan. Artinya kalau satu-satu itu tidak masalah. Makanya sebenarnya mereka itu haram dinikahi, tapi tidak selamanya. Oke. Kalau mungkin agak kesusahan ya, nanti saya akan coba sebutkan tentang diagramnya. Ini biar mudah nih. Diagram mahram ya. Kita nih ya, kita punya saudara atau saudari. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat mahram dan bukan mahram. Oke. Ini mahram karena nasab. Kita punya saudari, mahram. Punya ibu, mahram. Punya bibi dari pihak bapak maupun ibu, mahram. Punya kakek nenek. Kemudian saudari kita punya anak, yaitu ponakan kita, mahram. Kemudian kita menikah, istri tadi itu punya anak, ya berarti selama sudah dijima termasuk mahram dan lain sebagainya. Oke, saya akan coba perjelas begini biar nanti tidak bingung. Mahram karena nasab, laki-laki ya, punya saudari, kemudian punya ibu, ibunya punya anak, punya bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah ya. Kemudian keponakan dari saudari kita atau keponakan dari saudara kita, atau anaknya ayah yang mana dia bisa jadi saudara seayah. Selain ini berarti dia meskipun nanti kerabat, dia bukan mahram. Contoh, kalau kita bicara mengenai yang bukan mahram begini, tadi saya sebutkan, kita punya ayah misalnya ya, ayah kita punya saudari, oke, berarti bibi kita mahram, tapi anaknya saudari ayah ini bukan mahram, berarti boleh nggak dinikahi? Boleh, meskipun ayah kita dan bibi kita itu nanti bapak ibunya sama. Itu kalau nanti kumpul keluarga itu biasanya bareng. Tapi selama dia bukan mahram, sejatinya secara hukum fikih boleh untuk dinikahi. Masalah nanti dinikah atau tidak itu urusan yang lainnya. Oke, ini berkaitan dengan mahram gara-gara nasab. Kalau gara-gara pernikahan, seorang laki-laki punya istri, istri punya ibu, oke, berarti ibunya istri mahram. Kemudian seorang laki-laki punya ayah, ayahnya menikah dengan istri yang lainnya selain ibunya, berarti istri dari ayah ya. Istri ayah itu nggak selalu ibu dari kita kan, bisa jadi istri menikah lagi, ayah menikah lagi, ya berarti ini ibu tiri, itu termasuk juga mahram. Kata ibu tiri itu adanya di Indonesia kan ya. Sebenarnya dia adalah istrinya ayah begitu. Kemudian kita punya istri, istri itu sudah punya anak duluan dari pernikahan sebelumnya, berarti anak tiri. Selama sudah jima atau dukhul berarti dia termasuk mahram. Kita punya anak laki-laki, anak laki-laki itu punya istri, istri dari anak laki-laki kita atau mantu kita itu juga mahram, yang mana tidak boleh untuk dinikahi. Oke. Kemudian yang gara-gara persusuan itu tadi mirip dengan nikah mahram gara-gara nasab. Kita punya ibu persusuan, ibu itu punya ibu lagi. Kemudian sang ibu tadi persusuan punya suami, suaminya punya ibu, punya saudari, saudari ibu, saudari bapak, atau seorang laki-laki itu punya ibu persusuan itu punya anak kandung, itu juga tidak boleh. Atau bukan anak kandung tapi anak yang sama-sama disusu, itu juga tidak boleh. Ini gara-gara pernikahannya gara-gara rodhoah atau persusuan. Makanya dalam Islam itu menyusui anak orang lain itu ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau ibu-ibu nanti misalnya punya anak perempuan atau punya anak bayi lah, kemudian ada anak orang lain yang masih bayi, itu
kalau mau memberi susu itu hati-hati gitu ya, meskipun ada syaratnya. Dianggap mahram itu 5 kali persusuan. 5 kali itu bukan 5 sedotan, tapi 5 kali. 1 kali sampai kenyang itu belum dianggap persusuan. Kemudian 2 kali belum dianggap, 3 kali belum dianggap, baru 5 kali. Oke, ini yang disebut dengan persusuan. Tapi intinya adalah saudara persusuan itu termasuk mahram ya. Tadi saya sebutkan ASI masuk ke perut sampai kenyang minimal 5 kali, karena dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kana fi ma unzila minal Qur'an asyuru rudaatin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumat. Ini tentang 5 kali. 5 kali itu apa namanya? 5 kenyang, bukan 5 sedotan, 5 kenyang. Yang mana maksimal usia bayi keliru, bukan 5 tapi 2 tahun ya, mohon maaf. Bukan 5 tahun tapi 2 tahun, karena 2 tahun itu dianggap sebagai usia apa namanya seorang bayi itu dianggap persusuan ya. Artinya kalau orang itu menyusu kepada seorang perempuan ketika sudah dewasa, jawabannya ya tidak dianggap sebagai saudara sepersusuan. Oke. Meskipun nanti juga ulama menyebutkan syaratnya adalah yang pertama kali sebenarnya syarat itu susunya harus susu manusia, bukan susu kambing atau susu sapi. Karena nanti kalau susu sapi dianggap persusuan, nanti kita banyak saudara dengan sapi dong ya. Enggak, itu susu manusia gitu. Ya, ini berkaitan dengan persusuan di dalam apa namanya Islam ya, di dalam surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Seorang perempuan itu memberi susu kepada anaknya itu 2 tahun kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Oke. Ini yang disebut dengan mahram yang haram untuk dinikahi selamanya. Artinya kalau terjadi suatu pernikahan gara-gara dia itu ternyata ketahuan dia mahramnya, berarti secara hukum pernikahan itu dianggap tidak sah karena termasuk haram untuk dinikahi ya. Makanya kalau kita punya saudara-saudari sesusuan atau seorang perempuan kok punya anak sesusuan, itu nanti kasih tahu jangan sampai nanti anak kita, misalnya laki-laki, kita punya anak susuan perempuan, nanti sudah kenal lama, sudah punya hubungan, mau menikah, ternyata ketahuan ternyata dia saudara sesusunya, itu nanti sakit gitu ya. Waduh, ternyata nggak boleh gitu kan. Makanya tadi ya, meskipun tapi ada syaratnya tadi ya, disebut persusuan itu yang dianggap mahram itu tadi ada syaratnya. Oke, tapi setidaknya itu yang diharamkan untuk dinikahi selamanya namanya mahram ya. Tapi kalau ini haram dinikahi sih tapi tidak selamanya ya. Yang mana haram dinikahi tapi tidak selamanya berarti dia tidak dianggap sebagai mahram, atau ada yang menyebut mahram tapi ghairu mu'abbad, tidak selamanya. Siapa? Yang pertama, istri orang lain. Tadi saya sebutkan, istri orang lain berarti kan dia sudah bersuami, berarti ya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, begitu ya. Ini menjadi istri orang lain. Dan satu tambahan, apa? Dan ini penting juga ya. Merayu seorang wanita yang sudah bersuami itu termasuk salah satu dosa yang berbahaya dalam Islam ya. Kalau ada seorang perempuan kok sudah bersuami, kok ada laki-laki merayu-rayu sampai nanti pisah, sampai dinikah, itu dosa. Termasuk salah satu ciri setan itu begitu ya. Setan itu senang banget kalau ada seorang suami istri itu pisah. Makanya hati-hati. Kalau masih menjadi istri orang lain itu tidak boleh untuk diapa-apakan. Pokoknya itu milik orang lain, berarti tidak boleh. Kalaupun ternyata menikah juga, berarti haram pernikahannya, berarti tidak sah. Oke. Yang kemudian yang kedua adalah saudari ipar, yaitu adik atau kakaknya istri kita, itu dia itu haram dinikahi tapi tidak selamanya tadi ya. Hubungannya kalau kita masih ada hubungan dengan istri kita berarti tidak boleh menggabungkan dua saudari, tapi kalau sudah tidak ada hubungan berarti baru boleh. Kemudian yang berikutnya adalah masih dalam masa iddah. Maksudnya sudah dicerai sih, sudah 3 sih, tapi kalau masih masa iddah berarti tunggu dulu, nanti selesaikan dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah istri yang ditalak 3. Itu tidak boleh dinikahi, tapi tidak selamanya. Kalau boleh dinikahi nanti kalau sudah dinikahi oleh orang lain, sudah jima dan sudah diceraikan 3 kali. Itu namanya istri yang ditalak 3 dan boleh untuk dinikah kembali. Oke.
Kemudian haram dinikahi sementara itu wanita pezina, itu juga tidak boleh dinikahi. Tapi bukan zina ya, tapi pezina. Berarti dia kebiasaannya zina, itu jangan. Itu khawatir kasihan anak cucunya, begitu. Kemudian wanita kafir selain ahli kitab itu juga tidak boleh dinikahi, tapi tidak selamanya. Ya, dia selama masih kafir berarti tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk Islam berarti dia boleh untuk dinikahi. Ini haram dinikahi, tapi sifatnya sementara, ya. Artinya kalau dia masih menjadi istri orang, masih menjadi saudari ipar, masih masa iddah, masih menjadi istri yang ditalak 3, atau masih menjadi wanita berzina, atau masih kafir, maka tidak boleh dinikahi. Nikahnya bermasalah. Kalau ternyata terjadi berarti tidak dianggap sah. Tapi kalau sudah hilang sifat dari ini, misalnya sudah tidak menjadi istri orang, atau misalnya tidak menjadi saudari ipar, itu berarti sudah boleh untuk dinikahi, bukan karena mahram tapi karena ada hal lainnya. Oke, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya lanjutkan sebelum nanti kira-kira kita selesaikan ini sampai jam berapa pemaparan materinya, mohon maaf. Sampai jam 11 saja, Ustaz. Jam 11 ya, oke ya. Nanti insya Allah materinya ini saya kirimkan, tapi masih bentuknya PowerPoint ya, mohon maaf ya. Saya belum buat buku yang bisa dibaca. Kalau nanti ada waktu saya tuliskan ya, insya Allah. Tapi kalau enggak ya nanti silahkan dibaca-baca. Kalau ada yang kurang paham nanti silahkan ditanyakan. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya jawab. Asalkan nanti antum kabari namanya siapa dari mana. Insya Allah nanti saya jawab. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu kalau tadi mahram ya, yang berarti yang ketiga ya. Yang tadi yang pertama adalah gara-gara dia itu sudah menikah lebih dari 4 untuk laki-laki ya. Nah, kemudian yang kedua gara-gara mahram, yang ketiga gara-gara nikah lain agama. Ini saya sendirikan. Saya sendirikan karena ada masalah yang cukup banyak di sini begitu. Berangkat dari dalil-dalil yang ada nanti kita akan simpulkan. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 221 disitu disebutkan wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, dan kalian laki-laki jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka itu beriman. Itu yang dalilnya yang pertama. Kemudian dalam yang kedua dalam surat Al-Baqarah juga wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan wanita beriman dengan orang-orang musyrik laki-laki sebelum mereka beriman sampai mereka beriman hatta yu'minu. Oke. Kalau kita lanjutkan lagi dalam surat Al-Maidah juga disebutkan satu ayat yang nanti ini menjadi pengecualian dari orang musyrik tadi, yaitu wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ini ada ayatnya sebelumnya. Dihalalkan bagimu untuk menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, kata-kata wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ini nanti para ulama menafsirinya seorang laki-laki muslim itu diperbolehkan dari surat Al-Maidah ini menikahi wanita ahli kitab. Oke, di poin itu dalilnya jelas surat Al-Maidah ayat 5, dan juga ulama juga sepakat bahkan menyebutkan ini suatu kebolehan. Hanya saja nanti yang jadi perbedaan adalah siapa yang disebut ahli kitab itu. Apakah hari ini masih ada atau tidak? Apakah ahli kitabnya harus yang masih murni atau yang sudah bercampur menjadi perempuan-perempuan musyrik? Itu yang nanti jadi perbedaan. Tapi kalau boleh nggak laki-laki menikahi ahli kitab, perempuan ahli kitab? Jawabannya boleh. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Tapi yang jadi perdebatan bukan bolehnya atau tidaknya, tapi siapa yang disebut sebagai ahli kitab. Ini yang jadi perdebatan. Oke, saya akan lanjutkan. Kalau kita bicara mengenai suaminya Islam, ya, istrinya kitabiah, itu tadi saya sebutkan halal. Kalau istrinya non kitabiah itu haram, begitu ya. Meskipun nanti kita akan bahas tentang siapa sebenarnya ahli kitab. Oke. Kalau suaminya muslim, istrinya itu non muslim dari istri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ahli kitab, yang kedua adalah
non ahli kitab. Oke. Kita bisa baca misalnya dalam surat Al-Bayyinah, di situ disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mereka lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, orang-orang kafir. Di situ disebutkan ada dua, min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Makanya ini orang kafir itu kaidah umum, selain muslim namanya kafir, atau non muslim itu ya disebut sebagai kafir. Tapi kafir itu dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan kadang-kadang dari ahli kitab, kadang-kadang dari orang yang musyrik, begitu kan. Lah di sini kalau ahli kitab itu ada ayatnya, perempuannya boleh untuk dinikahi. Tapi kalau musyrik yang dia itu non ahli kitab, sepakat tidak boleh dinikahi. Oke, saya akan jelaskan. Tapi kalau istrinya kok muslim, ya, suaminya mau ahli kitab mau bukan ahli kitab, ulama sepakat hukumnya tidak boleh haram, begitu. Kalaupun nikah juga misalnya ya dicatatkan, ada pencatatannya di negara misalnya, atau misalnya di luar negeri misalnya ya. Tapi kalau dalam Islam statusnya itu pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah berarti aslinya hubungannya berarti bukan hubungan yang direstui, yang diperbolehkan, berarti hubungannya adalah hubungan zina, begitu ya. Meskipun dalam Indonesia itu, di Indonesia itu undang-undangnya sudah bagus. Undang-undang pernikahan itu nikah dianggap sah secara negara kalau secara agama sudah sah, begitu. Meskipun tadi istri kita biaya itu kalau di hukum kita, di undang-undang kita itu nanti ada pembahasan yang disebutkan bahwasanya itu tidak sah. Oke. Tapi kalau kita perhatikan begini. Sebenarnya kalau bicara mengenai sah tidaknya bisa jadi ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah ya di poin ini. Kalau yang lain jelas tidak boleh ya, ini tidak boleh. Oke, kalaupun nikah berarti bukan pernikahan yang sah secara syar'i. Ya, kalau yang istri kita biaya ini secara hukum itu bisa dikatakan boleh, tapi kalau secara hukum Islam ya itu boleh, tapi kalau secara negara itu biasanya ada tidak boleh, ada ketidakbolehan karena nikah campur itu nggak boleh. Nikah campur itu artinya nikah yang beda agama itu di Indonesia dilarang secara mutlak, nggak boleh begitu. Alasannya khawatir nanti anaknya jadi, misalnya kalau suaminya itu muslim, anaknya nanti khawatirnya jadi ikut ibunya yang non muslim, begitu. Oke, lah di dalam pembahasan fikih-fikih klasik ya disebut ahli kitab itu yang nanti jadi perdebatan ya. Mulai dari siapakah mereka, apakah harus dari keturunan Bani Israel atau tidak, apakah agamanya itu harus masih murni atau yang termasuk yang sudah tercampur dengan trinitas atau yang lainnya. Oke. Sebenarnya secara umum kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi itu tidak harus masih murni agamanya sebelum mereka ada trinitas ya. Kenapa? Alasannya begini. Nabi itu diutus di dalam kalender Masehi itu di abad yang kelima. Ahli kitab itu mereka punya akidah trinitas ya, itu katanya ya, itu ketika konsili gereja itu di abad yang ketiga. Di zaman Nabi ahli kitab itu sudah trinitas. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya mereka itu sudah punya akidah untuk trinitas itu ya. Mereka sudah dianggap sebagai melenceng dari akidah tauhid, begitu. Hanya saja meskipun mereka sudah dianggap melenceng ya, sudah punya akidah trinitas, tapi di dalam kitab Al-Quran, di dalam Al-Quran mereka masih disebut sebagai ahli kitab ya. Mereka masih disebut sebagai ahli kitab. Dan di zaman Nabi adanya ahli kitab ya berarti mereka sudah melenceng, begitu. Dan disebut ahli kitab itu sebenarnya mereka itu termasuk dari golongan Yahudi dan Nasrani. Makanya kebanyakan ulama menyebutkan meskipun ahli kitab hari ini sudah melenceng, sudah trinitas ya, tapi di zaman Nabi sudah trinitas dan mereka tetap dianggap sebagai ahli kitab
dan Al-Quran turun di zaman Nabi, maka disebut ahli kitab itu mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani meskipun sudah dianggap melenceng. Oke. Tapi dalam mazhab Syafi'i atau khususnya Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i punya pandangan begini. Memang sih meskipun mereka melenceng tetap dianggap ahli kitab. Tapi begini, ahli kitab itu agama yang diturunkan kepada Bani Israel, ya. Dan Imam Syafi'i punya pandangan begini, berarti ahli kitab itu hanya dari golongan Bani Israel. Kalau ada ahli kitab kok bukan dari Bani Israel, berarti bukan ahli kitab. Kalau ada Yahudi Nasrani kok bukan dari Bani Israel, maka dianggap tidak ahli kitab. Kenapa? Karena kitab mereka turun kepada Bani Israel. Dan Bani Israel itu tidak selalu jelek, ya. Kata-kata Bani Israel itu nggak selalu jelek. Dalam Al-Quran itu kalau disebutkan Bani Israel itu kadang-kadang berposisi sebagai positif, kadang-kadang negatif. Karena Bani Israel itu artinya apa? Anak dari Pak Israel, kan begitu ya. Nah, Israel sendiri itu Nabi Yakub, ya, bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah siapa? Israel, begitu kan. Nah, Israel itu nanti yang menjadi bani, ya. Nanti Nabi Yakub itu punya anak yang banyak. Salah satunya ya Nabi Yusuf, kan begitu kan. Nah, itu termasuk Bani Israel. Ada salah satu anak Nabi Yakub nanti namanya Yahuda. Lah, Yahudi itu yang di dalam Al-Quran selalu disebutkan dengan predikat negatif atau jelek. Tapi kalau Bani Israel kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif gitu. Meskipun sekarang Israel menjadi salah satu negara yang mana kita sering sebut dengan Zionis, begitu kan, atau Zionis itu salah satu negara. Tapi kalau dalam Al-Quran Bani Israel itu biasanya kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Tapi kalau Yahudi itu biasanya negatif, begitu. Oke. Ini berkaitan dengan ahli kitab, dan kalau kita menikah dengan tadi ya, ini disebutkan kalau yang 3 itu haram, yang 1 halal, meskipun ada perdebatan tentang siapa sebenarnya ahli kitab tadi. Oke, saya tambahin sedikit ya tentang mut'ah. Saya kira ini juga jarang kita mendapatkan hal ini, tapi kalau dalam fikih disebutkan nikah mut'ah itu tidak boleh. Tapi definisi mut'ah itu apa? Yang mana pernikahan itu tanpa wali, tanpa saksi, ada mahar tertentu, masanya terbatas. Kalau masanya selesai, berarti nikahnya otomatis batal. Ini yang disebut dengan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah versi ini hukumnya haram, karena tanpa saksi, kemudian ada perjanjian khusus, yang mana kalau nanti waktunya kok habis, nikahnya nanti juga akan batal atau akan selesai. Maka ini yang disebut dengan pernikahan yang haram juga. Oke. Ini tentang nikah mut'ah ya. Saya tambahin sedikit sebelum saya tutup dan saya buka sesi tanya jawab. Ini juga jadi perdebatan para ulama tentang nikah tapi niat untuk cerai. Ini bukan dalam rangka begini, nikah nanti kalau masalah cerai enggak begitu, enggak. Ini nikah dengan niat cerai itu mirip dengan mut'ah ya. Kalau kita bicara mengenai nikah dengan niat cerai ya, ini di ketika akad itu sudah diniati untuk nikahnya hanya sementara saja. Nah, para ulama masih berdebat tentang hukumnya ya, tentang hukumnya boleh atau tidak nikah dengan niat cerai ini, karena niat cerainya itu sudah ada ketika akad. Makanya ada yang menyamakan dengan mut'ah, ada yang tidak menyamakan dengan mut'ah. Khususnya ya kalau kita bicara mengenai pernikahan hari ini, ketika ada pernikahan orang-orang Arab di puncak ya, kadang-kadang mereka nikah cuma musim panas doang, karena musim panas itu mereka datang ke puncak, karena di sono panas mereka datang ke puncak nikah. Tapi pengennya nanti kalau sudah selesai musim panas mereka balik lagi. Nah, ini para ulama berdebat tentang apakah bisa disamakan dengan nikah mut'ah atau tidak. Oke ya. Ada yang menyamakan karena ya kan niat cerai sama dengan mut'ah gitu. Tapi ada yang bilang ya kan niat dalam hati. Siapa sih yang tahu niat itu? Maka kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang ada dalam hati. Kita taunya yang ada dalam realitas saja. Nah, ini perdebatannya tentang niat dengan nikah dengan niat cerai. Oke. Kira-kira itu dulu ya yang kita akan bahas, meskipun masih ada beberapa, tapi karena sudah waktunya jam 11, saya buka sesi tanya jawab. Kalau nanti misalnya ada waktu kita akan lanjutkan lagi. Oke. Baik, silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan di unmute atau fitur raise hand untuk bertanya ke Pak Ustadz. Kalau belum ada, oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa di mana?
Dari Wiwin, Mbak. Oh, Pak Wiwin, silahkan Ya. Pak Wiwin. Ini tadi belum sampai pembahasan, tapi mau saya tanyakan yang tentang apa rukun nikah. Oke. Nah, kalau case-nya itu seperti ini. Jadi sebenarnya udah lengkap semua rukun-rukun nikahnya, Betul. tapi ijab kabulnya itu tidak langsung dengan walinya gitu. Cuman walinya itu mewakilkan ke apa namanya itu? Ya, Ke ini ya, apa KUA ya? KUA ya gitu. Jadi ijab kabulnya itu pertama dari ijab kabul diwakilkan dulu ke KUA, baru yang suaminya ini ijab kabulnya dengan yang KUA-nya gitu. Nah, itu seperti apa? Siap. Oke. Ini menarik nih Pak nih ya. Mewakilkan ijab kabul itu hampir-hampir di Indonesia itu jadi keliru paham. Jadi kalau ada orang nih, perempuan laki-laki, seorang perempuan bilang, kamu kalau berani nikah denganku, yuk kita ke KUA, gitu ya Pak ya. Begini, sebenarnya rukun nikah itu nggak ada KUA di situ. Oke, rukun nikah itu apa? Tadi saya sampaikan, ada calon mempelai laki-laki, kemudian pastinya ada calon perempuan, gitu. Kemudian adanya wali dari pihak perempuan yang mana sah secara agama. Kemudian ada 2 orang saksi. Kemudian ada ijab dan qabul dari wali kepada mempelai laki-laki. Makanya Pak, dalam Islam akad nikah itu Pak, itu laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Saya nanya kepada jamaah suka salah. Akad nikah di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan gitu ya Pak ya. Padahal akad nikah itu Pak, itu antara laki-laki dan laki-laki begitu. Oke, tapi kalau nikahnya itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau akadnya itu laki-laki dan laki-laki. Selama rukun itu terpenuhi, sebenarnya sudah sah pernikahannya. Tetapi di Indonesia itu wali Pak, itu kadang-kadang grogi ya Pak ya. Saya nggak berani Pak Ustadz gitu kan. Kenapa? Itu kan anakmu sendiri. Saya nggak bisa doa-doanya itu loh. Nah, bahasa Arabnya angkah tukah itu dianggap doa-doa Pak. Padahal enggak. Menikah itu nggak harus pakai bahasa Arab loh ya. Tapi kadang-kadang groginya bukan karena nggak hafal, tapi karena saking bahagianya sampai menangis bahagia melihat anaknya nikah. Makanya khawatir nanti jadi masalah, ya udahlah saya wakilkan kepada orang lain saja begitulah. Aslinya mewakilkan menjadi wali itu sah-sah saja. Termasuk mewakilkan menjadi calon mempelai itu boleh-boleh saja. Tapi wakil akadnya doang loh ya. Tapi kalau nanti waktu menikahnya, waktu malam pertamanya ya nggak diwakilin gitu kan. Ya berarti yang ada gitulah. Aslinya mewakilkan untuk menikahkan orang lain itu boleh-boleh saja. Kalau kasusnya dulu itu gara-gara misalnya ya walinya nggak bisa hadir, kemudian pengen menikahkan anak perempuannya, itu boleh. Nanti akad pertama itu akad mewakilkan perwalian. Oke. Tapi dalam bab nikah itu uniknya begini. Antara orang yang mewakili dan yang diwakili itu hadir dalam satu majelis. Ini menarik, kenapa? Kalau kita nih diundang acara, kita nggak bisa hadir, terus tolong dong wakili saya, misalnya bilang ke anaknya ada acara makan-makan, nak saya nggak bisa datang ya, tolong wakilin saya ya. Itu kan berarti anaknya itu dalam rangka datang mewakili orang tuanya, berarti orang tuanya nggak datang gitu kan. Tapi kalau nikah itu yang diwakilkan ada, yang mewakili ada begitu. Ini menarik nih. Secara hukum sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau secara tadi ya di undangan ya, yang diundang itu orang tuanya, yang datang anaknya itu kan nggak masalah. Tapi kalau yang datang orang tua dan anaknya ya berarti nggak mewakili gitu kan, datang bareng berarti. Nah, di dalam akad nikah itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi Pak begini, KUA itu pencatatan sipil dari pernikahan itu. Oke, sebenarnya ini belum selesai masalah pembahasan nikah sirinya ya. Tapi nggak apa-apa, karena nikah siri itu bisa masalah bisa tidak. Oke. Awalnya Pak, kalau kita nikah di zaman Nabi, di zaman ulama dulu ya, kalau rukunnya terpenuhi ya sebenarnya akad nikahnya udah sah begitu. Tapi kalau hari ini kan ada catatan tambahan ya, apa?
Kalau nikah itu biar secara negara diakui itu ada yang mencatat, yaitu KUA. Awalnya dia cuma mencatat saja. Tapi ketika orang tuanya nggak bisa menikahkan gara-gara misalnya nggak bisa gara-gara misalnya dia grogi atau nggak bisa datang, itu boleh akad untuk mewakilkan perwalian. Jadi orang tua itu akad dulu dengan siapapun, nggak harus KUA. Siapapun dalam artian selama dia bisa dan mampu dan cakap untuk menjadi wali sebagaimana wali biasanya, maka dia boleh menerima perwalian itu atau perwakilan itu, ya. Dan biasanya KUA. Sebelum pernikahan biasanya ada akad perwakilan, ya. Ada akad perwakilan, ada cuma dibimbing. Ini dua yang berbeda. Kalau akad perwakilan, Pak, begini. Sang wali perempuan itu akad dengan Pak KUA. Pak KUA, dengan ini saya serahkan perwalian anak saya kepada Pak KUA, silahkan dinikahkan dengan si A dengan mahar sekian. Nanti Pak KUA bilang, oke, saya terima perwakilannya. Saat itu berarti Pak KUA mewakili wali dari mempelai perempuan, ya Pak ya. Berarti ini akad nikahnya antara KUA dengan mempelai laki-laki yang mana Pak KUA tadi mewakili dari wali. Ini namanya perwakilan perwalian. Tapi kadang-kadang KUA itu tidak mewakili, Pak, tapi cuma membimbing. Ya, kalau membimbing berarti akadnya tetap dari walinya perempuan dengan laki-laki. Contoh begini, seorang bapak, ya, dia nggak bisa nggak bisa lancar, misalnya bisa tahu sih tapi nggak bisa lancar. Terus sama KUA dibimbing, Pak, tolong tirukan saya. Oke, Pak. Ya, terus angkah tuka, wazawastuka. Kalau cuma membimbing berarti yang mengakadkan nikah tetap wali aslinya bapaknya, tapi redaksinya dibimbing oleh siapa? Oleh Pak KUA. Dan nikahnya sah antara wali langsung perempuan dan juga mempelai laki-laki. Aslinya, Pak, di dalam akad nikah itu nggak harus satu napes, harus langsung, itu nggak ada, ya. Orang Indonesia itu kalau akad nikah itu kan dibuat sakral. Pertama harus syahadat dulu, yang kedua itu pegangan, ya, terus salaman. Nanti kalau saya bilang bil marhil matkur, tangannya kan dipegangin gitu terus digoyangin, ya Pak ya. Nanti harus dijawab, qabil tu nikah wa taswaja bil marhil matkur halan. Nah, kan gitu ya. Sebenarnya, Pak, nggak salaman pun nggak apa-apa, ya Pak. Yang namanya akad itu nggak salaman gitu. Aslinya nggak apa-apa gitu. Tapi Indonesia kan, ya masa nggak salaman sih gitu. Ya udah salaman. Tapi kalau nggak salaman boleh nggak? Ya boleh gitu. Kan ijab qabul. Dan nggak harus satu napas juga gitu. Maksudnya harus satu napas, nggak boleh. Berarti ada jeda sedikit aja, Pak, dalam dalam akad nikah itu kayak orang kayak wah belum sah gitu kan. Sebenarnya sih nggak segitunya gitu. Aslinya nggak begitu, ya. Aslinya nggak begitu. Tapi ya biar sakral lah. Biar sakral itu maksudnya apa? Biar orang itu nikah itu biar sakral, biar susah, biar cuma sekali. Aslinya begitu, ya. Aslinya begitu. Tapi kalaupun nggak harus begitu, ya sah-sah saja. Jadi kalau pertanyaan tadi perwakilan perwalian bagaimana, itu sah-sah saja, ya Pak ya. Tapi kalau misalnya, Pak ya, perwakilan itu nggak harus datang pun nggak apa-apa. Maksudnya gini, kita punya anak nih, anak kita kuliah di Mesir misalnya, Pak ya, terus dia mau menikah dengan temannya dan kita tahu siapa temannya, dan kita punya teman sendiri yang nanti kita bisa minta tolong untuk menjadi wakil dari wali kita atau menjadi wakil dari kita sebagai wali, itu boleh. Kita telepon teman kita, Mas, tolong kamu jadi wali terhadap anak saya. Oke, saya terima, gitu ya. Atau lebih bagusnya pakai video call atau pakai surat, itu lebih bagus, nanti ditandatanganin. Ketika sudah ada ijab qabul dari perwakilan, berarti nanti wakilnya itu boleh menikahkan dengan izin dari wali aslinya, begitu. Lah, kalau tidak ada izin, maka KUA kalau tidak ada kebutuhan tertentu itu tidak boleh menikahkan. Apalagi cuma sekedar ustadz. Ini keliru banget, Pak. Keliru bangetnya begini, ada orang tuh menikah, bapaknya masih ada, tapi mungkin karena nggak ridho atau apa, terus sang perempuan itu nyari-nyari ustadz, ada nggak yang mau menikahkan saya gitu kan. Oh, ada ustadz nih yang mau menikahkan. Kalau walinya masih ada, berarti ada satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu siapa?
wali. Kalau walinya itu kok nggak ada dan nggak ridho, maka akad nikahnya dari sang perempuan tadi tidak sah. Meskipun kalau wali laki-laki bukan termasuk rukun, artinya kalau wali laki-lakinya itu tidak ada, atau misalnya sekalipun tidak ridho terhadap pernikahannya, itu nikahnya tetap dianggap sah karena rukunnya sudah terpenuhi. Oke. Kira-kira begitu jawabannya Pak Yuri ya, Pak Yuri tadi ya. Oke. Semoga bisa difahami. Ada yang lain atau kita tambahin sedikit? Silahkan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, saya boleh nanya nih kan. Wah, silahkan. Ya, terkait ini kan, dulu itu ceritanya ketika istri saya masih kerja, menyusui anaknya itu dipompa gitu, disimpan di kulkas gitu. Oke. Nah, kemudian sampai suatu saat anak saya udah nggak suka lagi gitu dari freezer. Nah, kita bingung nih mau dibuang atau gimana. Ternyata pas googling ada komunitas ASI gitu. Cuman kita juga ragu-ragu. Kalau dibuang hukumnya mubazir enggak? Iya. Kalau misalnya dikasihin nanti dia termasuk persusuan enggak gitu. Itu tadi gimana tuh? Siap. Oke. Iya, memang hari ini ada kegiatan atau gerakan sedekah putih ya, Pak ya. Ada istilah begitu. Sedekah putih itu maksudnya bagi sebagian wanita yang punya anak itu kadang-kadang susunya ASI itu melimpah ya. Kalau nggak dikeluarkan nanti malah sakit. Makanya biasanya dipompa, dimasukkan dalam kulkas. Kalau nanti ternyata nggak bisa menyusui, maka bisa dikasih susu itu kepada anaknya. Aslinya begitu. Tapi kadang-kadang sisa nih gitu kan. Terus yang minum siapa? Ya udah bapaknya aja. Ya kalau yang minum bapaknya sih ya nggak masalah. Mau dia minum langsung dari bungkusnya atau minum dari yang sudah dipompa, nggak masalah dan tidak menjadi mahram begitu kan ya. Cuma masa bapak rebutan sama anak sih gitu kan. Oke. Tapi kalau dikasih ke komunitas bagaimana lah? Di sini yang jadi masalah adalah salah satunya yang jadi perdebatan apa? Bank ASI. Sekarang itu ada bank ASI. Ya, kalau bank ASI mungkin masih jadi perdebatan, tapi yang tidak boleh itu bank sperma, itu yang nggak boleh. Nah, bank sperma ada juga, ada di beberapa negara itu ada bank sperma, nanti donor sperma. Donor sperma itu gimana sih maksudnya lah? Dalam Islam enggak, tapi kalau donor ASI mungkin ya. Cuma masalahnya begini, dalam masalah ASI itu ada istilah rodoah tadi kan ya. Rodoah itu berarti nanti kalau syarat rukunnya terpenuhi, berarti nanti ada hubungan spesial di antara yang diberi ASI dengan yang memberi, kemudian di antara yang diberi ASI dengan anak dari yang memberi ASI tadi. Oke. Tapi hubungan ini bisa tercapai kalau ada syarat terpenuhinya tadi, yaitu kalau kita bicara mengenai syarat dianggap persusuan itu menjadi saudara. Sebenarnya Pak, memberi susu kepada orang lain itu bukan suatu yang keliru, justru bisa dikatakan ya bentuk sedekah juga, dan itu menjadi kebiasaan dari masyarakat Arab di zaman Nabi. Nabi itu punya ibu persusuan, Halimah As-Sa'diyah misalnya, dan pembantunya yang kafir itu ada misalnya begitu ya. Nabi itu punya kebiasaan, dan di zaman Nabi juga punya kebiasaan itu. Jadi orang Arab itu disusukan ke daerah lain itu biasa gitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kalau sampai syarat rukunnya terpenuhi, nanti akan jadi saudara sesusuan begitu ya. Makanya bank ASI itu bisa boleh bisa tidak. Kalau susunya tidak ditandai, nanti anaknya itu minum dari susu siapa, itu kan nanti nyampur jadi masalah. Itu yang tidak boleh lah. Disebut saudara sesusuan itu ada syaratnya. Yang pertama, susunya susu manusia, oke, yang perempuan yang sudah balik. Yang kedua adalah dia itu yang minum itu benar-benar bayi yang kurang dari 2 tahun, oke, ini yang kedua. Jadi kalau diminum orang dewasa nggak masalah. Yang ketiga itu ada bilangannya yaitu 5 kali persusuan. 5 kali itu bukan 5 ngedot, tapi 5 kenyang. 5 kenyang itu kalau pakai susu langsung itu tandanya dia sudah melepaskan putingnya gitu ya. Nah, 5 kali ini yang nanti menjadi tanda bahwasanya seseorang itu sudah dianggap saudara atau anak sesusuan. Tapi kalau kita punyanya cuma 1 botol, kita berikan ke bank atau kepada orang lain, kok diminum cuma sekali,
ya tidak menjadi saudara atau saudari sesusuan gitu. Misalnya kita punya 3 botol, kita kasihkan kamu satu, itu kan nggak mungkin diminum 5 kali sampai kenyang begitu kan ya. Nah, berarti ya tidak dianggap sebagai saudara sesusuan, cuma minum susu ASI begitu aja. Tapi kalau kita ngasih ke satu orang ya, satu orang misalnya kita punya teman nih, yang kebetulan teman kita itu susunya nggak keluar, atau misalnya bayinya menolak dari susu ibunya sendiri, kemudian kita punya lebihnya, kita kasih terus gitu kan, ternyata lebih dari 5 kali, ya udah tandai, berarti anaknya bu itu yang itu termasuk anak susu saya. Tapi itu juga harus nanti kasih tahu ke anak kita, itu kalau misalnya beda beda ini ya, beda kelamin atau jenis kelamin ya. Kalau anak kita laki-laki kemudian anak dia perempuan, kita bilang, nak, itu boleh loh kamu berduaan sama dia, boleh karena termasuk saudara sesusuanmu, tapi ingat tidak boleh menikah nanti kalau dewasa. Oke. Kira-kira begitu. Ini tentang saudara sesusuan ya, tentang rodoah. Oke. Ada yang lain? Ini bisa untuk dilanjutkan materi selanjutnya kan? Oke, saat tambahin sedikit sampai nanti 11:30. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan tentang mahram ya, kemudian mut'ah, dan kita juga jarang mengetahuinya dan jarang tahu ada benar atau tidak. Yang berikutnya ini yang banyak ini ya. Nikah siri ya, namanya aja siri. Banyak tapi ya tidak ketahuan, orang siri rahasia gitu kan. Kalau ketahuan berarti nggak siri lagi gitu. Oke. Kita bicara mengenai nikah siri. Kalau kita bicara nikah siri boleh atau tidak, jawabannya adalah apa yang dimaksud nikah siri itu sendiri. Karena kadang-kadang yang dimaksud nikah siri itu beda, maka pengertian yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda. Secara bahasa nikah siri itu ya nikah yang rahasia. Terus yang rahasia apanya? Begitu ya, kita akan bahas. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai nikah siri itu bisa dia itu sesuai aturan syariah, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Oke, ini syar'i nih. Kadang-kadang dia itu legal, tercatat di KUA dan catatan sipil. Atau kadang-kadang tidak syar'i, atau kadang-kadang tidak legal, tapi syar'i. Oke ya, maksudnya gini. Syar'i dan tidak syar'i itu kadang-kadang dia itu cuma legalitasnya saja, tapi syar'inya terpenuhi. Tapi ada juga yang secara syar'i tidak terpenuhi, apalagi legalitasnya. Ada juga yang syar'inya tidak terpenuhi, meskipun legalitasnya terpenuhi. Maka kalau kita bicara mengenai nikah siri, kita kalau ditanya hukumnya bagaimana, maka tergantung. Tergantung apa? Pertama, secara syar'i sah atau tidak. Kalau secara syar'i itu sah, maka hukum nikah itu ya nggak masalah, tapi tidak legal karena tidak dicatatkan oleh KUA, begitu aja ya. Tapi kalau nikah siri maksudnya adalah nikah yang diam-diam, KUA-nya tidak tahu, walinya juga tidak tahu, meskipun ada ijab, ada qabul, yang nikahkan adalah ustadz atau siapapun dia yang mengaku-ngaku menjadi wali, maka selain tidak legal juga tidak syar'i karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi, yaitu walinya tidak ada. Oke. Makanya kalau ditanya bagaimana hukum nikah siri, jawabannya tergantung. Kalau nikahnya itu secara syar'i sah, ada wali yang sah, kemudian ada saksi yang memang mumpuni, kemudian ada ijab qabul, kemudian ada mempelai 2 laki-laki dan perempuan, maka secara syar'i hukumnya sah, cuma belum dicatatkan di KUA begitu. Tapi kalau walinya tidak ada, meskipun ada saksi, ada ijab qabulnya, itu secara syar'i tidak sah, termasuk secara legal juga tidak sah. Oke. Kita akan lanjutkan sedikit begini. Kalau secara syar'i itu sah, ada walinya, ada saksi, ada ijab qabul, tapi secara legal tidak sah ya. Saya akan urutkan karena nanti hukumnya akan beragam. Kalau secara syar'i itu kok sudah sah tapi secara KUA tidak belum legal, secara syar'i sah tapi secara KUA belum legal, maka hubungan yang ditimbulkan dari pernikahan itu hubungan yang halal, hubungan badannya halal. Kalau nanti muncul anak, berarti anaknya anak halal, bukan anak haram, bukan zina. Kalau anaknya anak halal dari pernikahan yang halal,
maka termasuk salah satu ahli waris ya. Meskipun dia tidak dicatatkan secara KUA atau sipil. Oke, saya ulangi. Kalau secara syar'i itu sah tapi belum dicatatkan secara KUA, berarti pernikahannya sah secara agama, kemudian jimaknya juga halal. Kalau muncul anak berarti anak itu anak yang sah dan dia termasuk calon ahli waris. Oke, meskipun dalam catatan sipilnya belum ada, begitu. Oke, ini tentang hukumnya dulu. Tapi kalau nikah siri itu kok secara agamanya tidak sah karena ada rukun yang tidak terpenuhi, apalagi plus tidak dicatatkan secara KUA atau catatan sipil, maka pernikahan itu tidak sah. Kalau terjadi hubungan badan, berarti hubungan badannya itu haram, berarti anaknya itu anak haram. Kalau lahir juga berarti nasabnya kepada ibunya. Dan yang rugi adalah perempuan. Jadi kalau ada seorang perempuan kok mau dinikah siri yang tidak legal dan tidak syar'i, kalau nanti ada KDRT, ada anaknya terzolimi, ada tidak dapat warisan, yang salah adalah laki-laki dan perempuannya, ya, tidak bisa disalahkan salah satunya. Kenapa? Karena disalahkan laki-lakinya, lah perempuannya mau, begitu kan. Kalau disalahkan perempuannya, orang laki-lakinya juga mau, begitu. Ya, ini yang bahaya, yang siri yang bahaya. Bahaya dari sisi agama, berarti kalau nanti jima juga jimaknya zina, anaknya hasil dari sesuatu yang tidak halal, berarti tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Oke, hati-hati. Tapi kalau secara agamanya sah, syar'inya sah, halal dong, halal, gitu kan. Cuma khawatirnya begini, ini buat bapak-bapak yang bermain api, yang berani nikahnya itu kalau cuma di belakang saja. Hati-hati, hati-hatinya begini. Secara agama sah, sah ya. Tapi legalnya tidak. Ya, kadang-kadang ini gara-gara apa? Gara-gara laki-lakinya itu misalnya ya, dia itu ASN atau PNS. Karena dalam undang-undang ASN katanya nggak boleh nikah lebih dari satu atau harus izin sama istri ya. Padahal seorang suami itu minta izin sama minta maaf itu lebih mudah minta maaf, begitu kan, daripada minta izin. Maaf ya istriku, saya nikah lagi, itu lebih mudah daripada istriku saya mau menikah lagi. Itu biasanya lebih susah, begitu kan. Lah biasanya begitu kan. Lah seorang suami yang menikahi seorang perempuan dengan siri meskipun syarat rukunnya terpenuhi, itu hati-hatinya begini. Kalau ternyata catatan sipilnya kok tidak ada, nanti kalau terjadi KDRT atau misalnya seorang suami kok ternyata tidak menafkahi seorang perempuan itu, ya, seorang istri itu tidak bisa minta cerai kepada negara. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena nikahnya aja nggak jelas, nggak dicatat. Sebenarnya seorang perempuan itu ketika tidak diberi nafkah, ketika ada KDRT, itu seorang perempuan itu boleh lapor ke hakim atau qadhi atau KUA, bilang, Pak, ini suamiku zolim, saya minta cerai. Itu kalau ternyata istrinya itu minta cerai, itu bisa dua jalur. Bisa jalur cerai talak atau jalur khulu. Khulu itu yang minta itu seorang perempuan, yang mana perempuan itu nanti minta kepada hakim untuk diceraikan. Nanti hakimnya itu bilang ke suaminya, kamu cerai, gitu ya. Itu boleh. Atau bisa juga dengan fasakh. Fasakh itu yang menjatuhkan pisahan itu adalah hakim. Ini karena begini, karena begitu, itu bisa. Karena misalnya tidak menafkahi, atau ditinggalkan, atau dizolimi, itu bisa. Tapi kalau seorang perempuan dinikahi secara syar'inya sudah sah, tapi legalnya kok tidak sah, kok ternyata ada masalah di kemudian hari, maka perempuan itu, dia tidak bisa lapor ke hakim atau qadhi atau KUA. Kenapa? Orang nikahnya aja nggak dicatat, begitu. Makanya ini potensi terzoliminya cukup tinggi ketika terjadi masalah. Kalau tidak terjadi masalah pun itu bisa jadi ya, secara hukum lain itu juga bisa jadi masalah. Masalahnya apa? Kalau Nabi aja menyebutkan bahwasanya seorang itu dalam Al-Quran bahkan ya, ketika semangat untuk adil terhadap istri aja itu nggak bisa,
dan seorang laki-laki itu kalau tidak adil nanti bakal jalannya itu akan apa? Akan miring sebelah ya. Kalau nikah secara siri, secara syar'inya sah, tapi secara kawannya kok tidak dicatatkan, itu sangat mungkin nanti seorang istri tadi atau anak dari istri tadi itu tidak dapat bagian waris karena tidak tercatat ya. Bisa jadi ini, bisa jadi seorang suami meninggal kemudian dikuasai oleh istrinya hartanya, kemudian dibagi waris dengan anak-anaknya. Kemudian ada orang yang mengaku istrinya tapi tidak ada bukti lain kecuali pengakuan saja ya. Ini nanti sangat mungkin anak dia itu nanti tidak dapat warisan. Karena apa? Karena tidak ada bukti gitu ya. Kalau ada saksi gimana? Sebenarnya anak siri itu kalau secara syar'i itu sah, dia termasuk calon ahli waris, harusnya dapat warisan begitu. Tapi karena dia lemah secara kekuatan legalitas ya, nanti bisa jadi anaknya itu terzolimi. Yang zolimi bisa jadi bapaknya sendiri tadi gitu. Makanya nikah siri itu bisa terjadi masalah secara syar'inya kalau ternyata rukunnya tidak terpenuhi. Bisa jadi rukunnya terpenuhi, syaratnya ada, tapi tidak dicatatkan dan tidak dicatatkan dalam catatan sipil atau KUA itu juga nanti potensi masalahnya juga banyak. Makanya bagi laki-laki kalau berani jangan coba-coba, kalau coba-coba harus berani ya gitu ya. Makanya kalau mau nikah lagi silakan, tapi harus konsekuensinya harus tahu gitu ya. Ini berkaitan dengan nikah siri yang mana bisa syar'i, bisa tidak syar'i, bisa legal, bisa tidak legal, tergantung dari apa? Dari syarat dan rukunnya tadi. Syarat dan rukunnya kalau terpenuhi berarti nikahnya sah, berarti syar'i. Kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak syar'i, dan tidak dicatatkan berarti tidak legal. Oke. Kira-kira itu yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya, berkaitan dengan nikah-nikah bermasalah di dalam syariat ya. Dan kita berharap sih semoga kalau kita sudah menikah juga semoga tidak bermasalah ya. Tapi kalau nanti anak cucu kita juga kita doakan semoga tidak ada masalah dalam pernikahan mereka. Tapi kalau dalam pernikahan kok ada 1-2 masalah, ya namanya orang hidup itu ya ada masalah, itu wajar-wajar saja. Oke. Kira-kira kita bisa ada yang ditanyakan atau mau ditutup? Mungkin ada itu yang di chat dari Pak Teddy Dirman. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah dengar kalau seorang janda bisa jadi wali bagi dirinya sendiri. Benar apa tidak Ustadz? Jazakallah. Ya. Ini memang jadi perdebatan dalam fikih klasiknya ya Pak. Apakah benar janda itu jadi walinya sendiri gitu ya. Memang para ulama berdebat tentang bisa atau tidaknya. Mayoritas ulama menyebutkan tidak bisa, tapi dalam mazhab Hanafi itu ada yang menyebutkan bisa kok seorang janda menikahkan dirinya sendiri, itu ada yang menyebutkan begitu. Tapi dalam undang-undang kita Pak ya, itu tidak bisa. Kalaupun nanti menikahkan dirinya sendiri itu biasanya gara-gara ada masalah. Biasanya gara-gara ada masalah. Dan biasanya cuma cari-cari mana yang bisa. Ya. Artinya begini, kalau seorang perempuan kok melangkahi orang tuanya gitu ya, itu nanti kalau ada masalah ya jangan lari ke orang tua. Meskipun secara fikih ada perdebatan tentang benar tidaknya seorang janda boleh menikahkan. Tadi saya jawab benar Pak. Secara umum mayoritas ulama menyebutkan tidak bisa seorang itu menjadi wali terhadap diri sendiri meskipun dia janda. Tapi dalam madhab Hanafi itu boleh, tapi dengan catatan itu walinya nanti ridho dan boleh. Maksudnya dia bisa jadi tidak menikahkan walinya, tapi walinya itu nanti memperbolehkan ya dengan ridho untuk dia itu menikah ya. Ini meskipun jadi perdebatan dalam fikih, yang mana dalam mazhab Hanafi itu memang ada, yaitu seorang janda itu asaibu ahaqqu bi nafsiha min wiriha. Seorang janda itu lebih berat terhadap dirinya daripada yang lainnya. Tapi di dalam fikih keindonesiaan kita atau dalam undang-undang kita itu tidak diakui hal itu. Dan kalau ternyata terjadi yang demikian itu biasanya gara-gara ada masalah. Tapi kalau ternyata nanti ada masalah di kemudian hari, ya nggak usah minta tolong orang lain, orang dia sendiri yang menciptakan masalah itu. Dan yang paling aman pernikahan itu ya kalau memang seorang laki-laki berani menikahi perempuan, berarti dia harusnya berani untuk datang ke walinya, harusnya begitu. Kalau walinya kok tidak dianggap, berarti dia sendiri sudah tidak menganggap keluarganya. Dan perempuan itu jangan salahkan keluarganya kalau nanti tidak dihormati keluarganya. Kenapa?
dia sendiri yang tidak menghormati keluarganya. Meskipun secara fikih tadi ada perdebatan, tapi secara realita ini biasanya kalau pakai pendapat itu biasanya ada masalah. Ya, dan saya selalu kalau ditanya begitu, oke, gini aja, bilang sama calon mempelai laki-laki, kalau kamu benar-benar mau nikah, datang ke walinya, nggak usah begitu, nggak usah sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau walinya nanti nggak mau menikahkan, misalnya, sudah orangnya sudah ada, sudah sah, sudah baik kok orangnya, kok ternyata walinya nggak mau menikahkan gara-gara masalah yang tidak syar'i, misalnya gara-gara rumahnya kanan kiri nggak boleh, atau utara selatan, atau misalnya gara-gara wetonnya nggak cocok, misalnya begitu ya. Ya misalnya kadang-kadang kan masalah macam-macam. Nah itu bisa lapor ke hakim, nanti hakim itu melihat, oh iya ini harusnya bisa menikah. Nanti yang menikahkan adalah hakim, dan hakim hari ini itu bukan ustadz tapi KUA, datang ke KUA minta bagaimana solusinya. Ya, dan ini yang harus diperhatikan, kalau dari awal kok ada masalah, biasanya ke depan itu banyak masalah. Dan kalau terjadi masalah karena dari awal sudah tidak melibatkan orang tuanya, ya sudah, kalau nanti masalah ya hadapi sendiri, harusnya begitu. Tapi biasanya saya tidak sarankan pendapat ini, dan para ulama juga mengatakan ini pendapat hanya salah satu dari salah satu pendapat ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, silakan jamaah sekalian. Silakan Pak Dares. Ada pertanyaan? Ada Pak, Oh, ada. dari Pak Dares. Silakan. Ini ada ini nih, dari Darussalam, dia kirim pertanyaan ke saya, bukan ke umum ya, nggak tahu ya. Ini ada pertanyaan nih. Tumi berarti ke saya ya, berarti ya. Oke. Sebelum menunggu dari Pak siapa tadi? Iya benar Pak, itu Pak Darus Pak. Oh Pak Darus, oh iya. Pak Darus ya, mohon maaf nih. Oh oke. Iya Ustadz, mau nanya, kalau jika ada seorang istri yang melahirkan, tapi qadarullah air susunya tidak keluar, itu lebih baik disusukan ke orang lain atau pakai susu formula seperti saat ini? Oke. Begini, ada seorang perempuan gitu ya, susunya nggak keluar gara-gara suatu masalah tertentu, misalnya bagusan mana antara disusukan sama sapi sama perempuan lain gitu ya. Kan susu formula kan biasanya susu sapi gitu ya, meskipun nggak selalu sapi sih, kadang-kadang kambing, kadang-kadang beruang juga ya Pak ya. Nah, jadi anak disusukan beruang, berarti anaknya nanti jadi anak yang beruang. Guyon. Oke, kalau masalah bagusnya bagaimana Pak, itu sebenarnya dalam syariat tidak ada aturan Pak. Jadi tidak ada aturan baku, harusnya susu orang lain atau susu formula. Kenapa? Ya karena dalam syariat juga tidak dikenal susu formula. Adanya ya susu hari ini ya susu formula, itu kan apa ya? Ya sebenarnya disebut formula itu apa sih? Nah, kan jadi masalah juga. Tapi kalau ditanya bagusnya bagaimana, tergantung dari kebaikan dari bayi itu Pak. Maksudnya gini, kalau bayinya kok mau susu orang lain ya silahkan, tapi ada konsekuensinya. Tapi kalau pakai susu formula dan dokternya bilang boleh, ya silahkan, susu formula juga nggak masalah. Tapi pilihan itu ada konsekuensinya ya Pak. Yang paling penting itu bukan mana yang lebih baik, tapi konsekuensi yang harus diketahui. Kalau mau susu formula berarti ya nggak ada konsekuensi hukum rodoah di situ gitu. Cuma mungkin kok formula sih begitu, oke. Tapi kalau susu dari ASI dari perempuan lain ya, itu tadi, kalau ternyata memenuhi syarat disebut anak persusuan, berarti harus dikasih tahu nanti bahwasanya ibu itu adalah ibu persusuanmu begitu. Ya, masalah nanti bagusnya bagaimana itu tergantung dari personal masing-masing, dan juga kalau bisa ya nanya kepada ahlinya yaitu dokter. Kalau dokter bilang misalnya, oh anak ibu ini bagus kok kasih susu formula, ya silahkan, tak masalah begitu ya Pak ya. Dan dalam ilmu persusuan itu nggak melulu pakai ilmu agama, ilmu sains, ilmu kedokteran itu juga bisa gitu. Dan susu formula itu bukan musuh Pak. Jadi ada orang yang menganggap musuh ya Pak ya, susu formula adalah musuh. Enggak sih, ya kalau memang ada orang yang nggak bisa keluar dan tidak menemukan orang yang bisa menyusu, ya kenapa salahnya susu formula. Cuma kalau bisa diutamakan karena anaknya sendiri, ya berarti dikasih susu ASI begitu Pak. Kita
bisa punya second opinion bisa, tapi jangan membenci sesuatu yang kita belum tahu. Bisa jadi Pak, susu formula itu karena dikerjakan ada risetnya tertentu. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara yang sudah ada risetnya dengan cuma testimoni. Kan ada ya Pak ya, nggak usah dikasih formula, kasih aja susu kambing. Ada yang begitu. Ya, kita jangan membenci susu formulanya terus kita mencintai susu kambingnya karena dianggap tidak formula. Belum tentu Pak, bisa jadi susu kambing malah mengandung bakteri karena tidak bagus perawatannya, atau tidak bagus waktu diambilnya, atau masaknya kurang bagus, bisa jadi malah sakit, begitu ya Pak ya. Makanya kalau ditanya lebih afdolnya itu kasuistik, tapi kalau tahu ternyata susu ibu itu lebih bagus, silahkan, tapi kita harus tahu konsekuensinya. Gitu aja sebenarnya. Oke. Semoga bisa difahami Pak Darus jawabannya. Ya, syukuran Ustaz. Afan. Silakan lagi Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin dikonsultasikan. Kalau sudah tidak ada, mohon izin Pak Ustadz, kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan ini. Ya. Mungkin insya Allah kita tutup ya tentang tema kita tentang nikah bermasalah dalam syariat. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita menjadi hamba-hamba yang soleh, zurriyatan thayyibah, hamba yang baik, dan insya Allah di dunia kita tergolong orang yang baik. Semoga nanti di akhirat kita juga dikumpulkan bersama orang-orang tercinta kita di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas ini bukan berarti merencanakan masalah, tapi justru merencanakan biar tidak terjadi masalah ya. Mungkin kita bisa akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengakhiri kajian saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhirinya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.